Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal uji coba ASPD Bahasa Indonesia untuk nomor 21 sampai 30. Tapi sebelum itu intro dulu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Hari ini kita akan membahas soal uji coba ASPD di Gor Kabupaten Bantul yang paket pertama untuk nomor 21 sampai 30. Langsung saja kita mulai dari nomor 21 ya. Nah, kita langsung fokus ke soalnya dulu. Ini ditanyakan bagian klimaks pada kutipan cerita di atas. Nah, berarti kalau seperti ini kita harus paham dulu apa itu klimaks. Nah, klimaks itu adalah puncak permasalahan. Pak Andrian tuliskan di sini. Klimaks itu sama dengan puncak permasalahan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa klimaks adalah puncak permasalahan, langkah selanjutnya adalah kita mencari dalam teks tersebut mana yang menjadi puncak permasalahan. Mari kita baca sama-sama. Ditahan ya mak sakitnya, kalau tidak diobati kapan amak sembuhnya? Bujuk anak bungsunya. Amak memberengut. Fatimah meninggalkan amak di kamar setelah kehabisan akal membujuk sang ibu. Ia temui kakak-kakaknya yang menunggu di ruang tamu. Bagaimana? Tanya kakaknya yang nomor 2, Fitri namanya. Amak tidak mau. Fatimah, Fitri, dan 4 anak amak yang lain menatap ke arah yang entah. Mata mereka basah, hati mereka gelisah. Amak tidak peduli padamu. Amak inginkan bujang. Terdengar suara dari kamar, semua mata saling berpandangan. Bujang, anak kesayangan. Amak memanggilnya Bujang sayang sejak ia dilahirkan. Meski ayah sudah memberi nama Rizal, hari itu Bujang tidak bersama saudaranya yang lain. Ia di Pekanbaru sejak 3 bulan kemarin, persis sebelum amak terbaring lemah dan berita itu sampai ke rumah. Mak, ini Murni. Udah Bujang sudah seminggu tidak pulang. Terakhir ia kirim ke pesan. Katanya udah Bujang sudah mengurus perpisahan dengan Murni di pengadilan. Suara itu penuh isak dan tangis yang membeludak. Semua yang ada di kamarku terpaku bagai disambar petir. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks ini, maka ini langsung saja dapat kita baca bahwa di sini, di dalam teks ini, bagian konflik ada di sebelah sini. Di nomor 4 ini ya. Jadi ketika si Murni ini berkata kepada Amak bahwa udah Bujang, atau Bujang yang dirindukan si Amak ini sudah mengurus perpisahan di pengadilan. Artinya mereka mau bercerai. Ini merupakan puncak permasalahan di dalam teks ini. Jadi langsung ketemu ya bahwa ada di nomor 4. Sekarang kita lihat di opsinya. Kita lihat di opsi yang ada. Nah, berarti langsung ketemu jawabannya adalah D, yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 tadi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ini. Murni, ketika Murni berbicara dengan Amak dan mengatakan bahwa Bujang atau orang yang dirindukan Amak itu sudah mengurus perpisahan dengan Murni. Jadi mereka mau bercerai. Itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 22. Nah, penyebab konflik. Penyebab konflik. Berarti kita harus langsung fokus ke dalam konflik atau permasalahannya. Kita baca, hiduplah seekor rusa pada zaman dahulu. Ia sangat sombong dan pemarah. Sering ia meresahkan kemampuan hewan lain. Pada suatu hari, si rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang terlihat hanya mundar-mandir saja. Kura-kura, apa yang sedang engkau lakukan di sini? Aku sedang mencari sumber penghidupan, jawab si kura-kura. Si rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban si kura-kura. Jangan berlagak engkau, hei kura-kura. Engkau hanya mundar-mandir saja, namun berlagak tengah mencari sumber kehidupan. Si kura-kura berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh si kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si kura-kura untuk mengadu betis.
Ia pun meminta agar si kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. Tendanglah sekeras-kerasnya, semampu yang engkau bisa lakukan. Nah, dari teks ini dapat kita lihat yang pertama penyebab konflik itu, permasalahan di sini terjadi adalah yang pertama ketika si kura-kura menjawab bahwa sedang mencari kehidupan. Yang kedua, itu ketika ingin kura-kura menantang mengadu betis kaki ya. Ini konfliknya di situ. Ini kita coba lihat di opsinya. Rusa meremehkan kura-kura. Kura-kura jengkel dan menantang rusa. Rusa marah mendengar jawaban kura-kura. Rusa mengancam akan menginjak kura-kura. Jadi jawaban yang paling tepat yang C ya. Rusa marah mendengar jawaban kura-kura. Jadi aku sedang mencari sumber kehidupan, jawab kura-kura. Si rusa tiba-tiba marah. Nah, nih ada di sini. Oke ya, gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor 23 sekarang. Jadi jawaban nomor 22 C. Baik, kita lanjutkan nomor 23 ya. 23 ini yang ditanyakan adalah akibat dari konflik. Nah, ketika akibat dari konflik, itu kita harus langsung fokus ke konflik dan mencari tahu apa yang diakibatkannya. Setelah konflik terjadi itu apa yang lagi terjadi kemudian. Sekarang kita baca ceritanya. Bermalam-malam cerita nenek terngiang di telinga. Lalu kuceritakan kepada teman-teman apa yang kudengar dari nenek. Teman-teman percaya lalu menceritakan kepada orang tua dan saudaranya. Bagaimana kalau kita tangkap kunang-kunang lalu kita masukkan ke botol? Usul Salim waktu itu. Untuk apa? Tanyaku dan beberapa teman yang lain. Supaya kita bisa melihat air mata bidadari, jawab Salim. Malam itu kami berlima dengan mudah menangkap puluhan kunang-kunang, lalu kami masukkan ke dalam botol. Siang hari pulang sekolah kami ingin melihat air mata bidadari. Gagal. Kami kecewa. Ternyata kunang-kunang itu mati. Aku ingin menangkap kunang-kunang lagi, Pak. Teriak aku membuyarkan lamunan ayah. Jangan, tidak boleh Nuri, jawab ayahku. Nah, sekarang ini di sini kan sebenarnya konfliknya adalah ketika si Nuri dan teman-temannya itu tadi menangkap kunang-kunang lalu masukkan ke dalam botol, tapi kunang-kunangnya mati. Konfliknya seperti itu. Dan apa yang akibatnya adalah kunang-kunangnya mati. Sekarang kita lihat di sini setelah konflik kunang-kunangnya mati tadi, dan apa yang terjadi, konfliknya itu tadi. Mohon maaf. Nah, kalau kita baca cerita ini tadi, kan konfliknya ada di ketika Nuri dan teman-teman itu menangkap kunang-kunang, kemudian dimasukkan ke dalam botol karena ingin melihat air mata bidadari, tapi ternyata malah mati. Itu kan konfliknya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah konflik. Berarti kan ada di sini, di dua paragraf terakhir, dialog antara Nuri dan ayahnya. Aku ingin menangkap kunang-kunang lagi, Pak, teriak aku membuyarkan lamunan ayah. Jangan, tidak boleh Nuri, jawab ayahku. Nah, jadi kalau dari teks itu langsung dapat kita temui ya, jawabannya adalah B. Bahwa Nuri ingin menangkap kunang-kunang lagi, tetapi tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh? Nanti ya mati, karena itu cuma mitos itu. Kita nangkap kunang-kunang dimasukkan di dalam botol, jadi air mata bidadari itu tidak ada ya. Itu hanya mitos. Oke, gitu ya. Sekarang lanjutkan ke nomor 24. Nah, 24 soalnya tentang simpulan pendapat pro. Nah, di sini berarti kita harus cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan pro. Pro dan kontra ya. Pro itu artinya berpihak. Nah, kalau kontra ini berbeda dengan kontra. Kontra itu artinya menentang. Jadi ketika kalau pro itu berpihak, kontra itu menentang. Nah, ini yang harus jadikan patokan kita. Sekarang kita coba baca. Diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh di dunia pendidikan adalah salah satu cara agar pembelajaran tetap berlangsung. Dengan pembelajaran jarak jauh, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal yang masih dirasakan yaitu kesulitan dalam sarana smartphone dan pembelian kuota karena perekonomian yang tidak mendukung serta jangkauan sinyal internet demi kelancaran mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebagai anak bangsa, tentu tidak ingin pendidikan terhenti dan pelajar merupakan aset bangsa dalam melanjutkan estafet pembangunan ke depan. COVID-19 bukanlah penghalang dalam pendidikan. Meskipun belajar secara daring, tetapi tidak mematahkan semangat dalam belajar dan meraih impian.
Nah, simpulannya apa? Dari teks tersebut sebenarnya dapat kita simpulkan. Ini kita lihat opsinya. Pertama, pembelajaran jarak jauh lebih menghemat waktu. Tentu itu menghemat waktu ya. Kemudian di beberapa tempat mengalami gangguan sinyal. Oke, betul. Kesulitan sarana smartphone dan pelajar merupakan aset bangsa. Oke, betul. Ini sebenarnya opsinya betul semua dari simpulan ini, tetapi kita sekarang cari yang pro atau yang berpihak. Nah, di sini yang berpihak itu mana? Yang berpihak berarti ada di yang ini, pembelajaran jarak jauh itu menghemat waktu. Ini yang berpihak ya, atau yang pro. Kalau yang opsi yang lain itu kan kontra. Jadi menentang pembelajaran jarak jauh ya, tidak mendukung seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 25. 25 adalah kata tidak baku. Nah, ini tidak ada rumusnya, jadi kita benar-benar harus paham kata-kata dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak membaca buku. Ketika teman-teman membaca buku, itu akan sebenarnya kalau buku, hasil buku itu kan sudah dikoreksi ya, udah ada editornya. Jadi kebanyakan buku itu udah memakai kata yang baku. Dan ketika kata itu tidak baku akan dicetak miring. Jadi banyak-banyak membaca itu adalah salah satu kunci mengerjakan soal-soal seperti ini. Sekarang kita coba baca. Saya harus melegalisir fotokopi ijazah dan memfotokopi rapor untuk diserahkan kepada wali kelas. Nah, mana yang tidak baku? Yang tidak baku adalah melegalisir. Nah, ini tidak baku. Kenapa? Karena harusnya apa? Bukan melegalisir ya, tapi melegalitaskan atau mencari legalitas seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi. Fotokopi itu udah betul, ijazah udah betul, rapor udah betul. Jadi ketika kita menemui soal seperti ini, kita lihat opsi aja langsung bisa sebenarnya. Opsi yang lain kan udah betul, penulisan udah baku. Sementara melegalisir ini tidak baku. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor 26. 26 adalah perbaikan kata bentukan. Kata bentukan itu berarti bukan kata dasar, tapi kata dasar yang diimbui dengan imbuhan, diberi imbuhan ya. Perbaikan kata bentukan. Kita baca kalimatnya. Sebelum meninggal, Dadang sempat berbisik sesuatu kepada adiknya. Nah, berbisik ini sebenarnya juga udah tepat ya. Ini kata juga dari kata bisik diberi imbuhan ber. Tapi apa yang lebih tepat? Kita bisa trial error, mencoba satu-satu dari opsi yang ada. Sebelum meninggal, Dadang sempat dibisiki sesuatu kepada adiknya. Tidak ya, karena ada clue-nya adalah kepada, berarti yang melakukan aktivitas bisik itu adalah si Dadang. Kalau dibisiki, ini kan Dadang yang menerima. Membisikkan itu Dadang yang melakukan. Membisik ini Dadang. Bisik-bisik ini juga Dadang. Nah, tapi mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah membisikkan. Kenapa? Karena di sini ada, ini kan kata kerja membisikkan, kata kerja aktif ya. Jadi Dadang sempat membisikkan sesuatu kepada adiknya. Kenapa tidak membisik? Ini tidak baku. Jadi harus diapit, menggankan. Kenapa tidak bisik-bisik? Kalau bisik-bisik itu saling. Kalau bisik-bisik itu saling. Jadi ini harusnya bukan dengan kepada. Kalau bisik-bisik tadi dengan gitu ya. Misalnya Dadang sempat bisik-bisik dengan adiknya. Tuh. Kalau kayak gini, kalau yang A ini Dadang sempat dibisiki sesuatu oleh adiknya. Seperti itu. Memang karena kata kuncinya ada di kepada juga ini. Ini jawabannya adalah B. Sekarang nomor 27. 27 ini perbaikan kalimat. Nah, perbaikan kalimat. Apa yang salah? Kita coba lihat ya. Nomor 27. Meski nantinya dosis kedua vaksin telah diberikan, ini tidak membuat pasien kebal sepenuhnya terhadap COVID-19. Nah, bagaimana yang betul? Ini sebenarnya kalimatnya udah bisa terbaca juga, tapi kurang tepat. Sekarang kita coba lihat opsi yang ada. Meski dosis kedua vaksin telah diberikan, tidak membuat pasien kebal sepenuhnya terhadap COVID-19. Oke, bisa ya. Nah, tapi ini harus ini ya, kedua vaksin. Nah, kata kedua vaksin ini kan ada maknanya itu kan vaksinnya ada dua. Atau sebenarnya yang ingin disampaikan di sini kan adalah vaksin dua kali, ya kan, vaksin dua kali. Kalau kedua vaksin itu bisa jadi vaksinnya dua kali dengan dua jenis vaksin. Padahal vaksinnya itu kan dua kali tapi dengan satu jenis vaksin.
Jadi harusnya katanya meski dosis kedua telah diberikan, vaksin tidak akan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D ini. Betul ya, meski dosis kedua telah diberikan, vaksin tidak membuat pasien kebal terhadap COVID. Kalau yang C, misal C, meski dosis kedua vaksin masih sama ya, kedua vaksin semua. Padahal kan yang dimaksud di sini adalah vaksinnya itu cuma satu, tapi diberikan 2 kali. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 27 ini adalah D. Nomor 28 sekarang. Nomor 28, perbaikan kalimat 2. Nah, kalimat 2 ini berarti kita fokus aja ke kalimat 1 dan kalimat 2. Karena kan kita harus tahu juga kalimat sebelumnya. Kita coba baca. Namun berbeda dengan Garuda yang disanjung-sanjung dan menjadi lambang negara, nasib elang Jawa justru miris. Elang Jawa memiliki ciri khas berupa jambul di atas kepala dengan panjang 12 cm. Ini tidak nyambung ya dengan kalimat sebelumnya. Jadi coba kita lihat opsi yang ada. Burung endemis Jawa ini masuk kategori terancam punah dalam status genting. Nah, ini sebenarnya bisa langsung terjawab, jawabannya A. Kenapa? Karena di sini ada clue, ada kata kuncinya, nasib elang Jawa justru miris. Miris itu memprihatinkan. Ketika memprihatinkan, apa yang akan terjadi? Ya, pasti ini punah atau gimana gitu. Kalau opsi yang lain coba kita baca ya. Burung yang memiliki nama ilmiah mirip burung elang brontok ini juga tidak. Kemudian habitat burung ini di wilayah primer dan paling tidak ditemukan hampir seluruh hutan. Enggak ya. Jadi kalau miris ya yang paling tepat adalah punah. Jadi 28 jawabannya A. Sekarang kita lanjut ke nomor 29. Perbaikan penulisan kata yang tidak tepat. Ini juga kita cari tahu aja kata yang tidak tepat itu apa. Yang pertama kurban, jelas ini salah. Harusnya apa? Korban. Udah kan? Berarti opsinya antara A atau C. Kemudian berencana, korban bencana erupsi Merapi diimbau. Imbau ini udah betul ya. Imbau. Imbau itu memang himbau itu salah, kurang tepat. Yang tepat memang imbau tanpa huruf H. Kemudian segera berkumpul dan dievakuasi. Nah, evakuasi ini juga salah. Kenapa? Harusnya menggunakan huruf V bukan F ya. Evakuasi itu hurufnya V. Bukan A. Jadi langsung ketemu jawabannya A. Gampang ya. Jadi kalau menemui soal-soal seperti ini kalian langsung fokus aja pada apa yang salah. Kalau ini udah jelas banget korban ya harusnya korban. Oke, lanjut ke nomor terakhir, nomor 30. Nah, nomor 30 ini juga perbaikan penggunaan tanda baca. Ini soalnya dia salah ya kajimat. Ini kalimat maksudnya. Oke. Profesor Dr. Yusril I. Mahendra SH. Nah, ini salah ya. SH harusnya S titik H titik. Kita cari S titik H titik antara B atau C. Ya kan? B atau C kita bandingkan. Profesor Dr. Yusril I. Mahendra SH. Ini udah betul ya. Antara ini 2B ini sampai sini betul. Kemudian lahir di Lalang sama masih Manggar ke Belitung Timur. Sama, sekarang kita lihat apa yang membedakan antara B dan C. Oke, sama ya, ini opsi B dan C ini sama ya. Opsi B dan C sama. Jadi kalau di sini sama, berarti jawabannya antara B dan C. Jadi ketika kita menuliskan nama gelar itu harus dikasih tanda titik ya, SH, sarjana hukum gitu. Dan sebelum tanda titik itu harus tanda koma, ini udah betul. Nah, nama singkatan seperti ini harus dikasih titik. Ya. Karena singkatan ya. Kemudian lahir di Malang, Manggar. Nah, ketika menuliskan nama tempat seperti ini, daerah seperti ini harus didahului diakhiri dengan tanda koma ya, karena memang belum selesai. Setiap daerahnya Lalang, Manggar, Belitung Timur, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan untuk nomor 21 sampai 30. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menonton. Terus tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan tentang bahasa Indonesia dan kita akan membahasnya di dalam channel ini. Terima kasih, klik suka jika suka, klik tidak suka jika memang tidak suka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.